It's been nearly a half a century since these annual meetings were last held in Tokyo. Back then, Japan was in the midst of its remarkable economic transformation. In Europe, countries that had spent centuries at war were forging peace through greater economic integration. In Africa, the wave of independence was opening new opportunities for self-determination. And in America, institutionalized racism. Gimana jadinya jika dunia tanpa uang? Tak ada harga, tak ada gaji, tak ada cicilan, dan tak ada notifikasi saldo yang membuat jantung berdebar. Kedengarannya seperti surga, sampai kita sadar bahwa untuk mendapatkan sepotong roti, kita harus menukar 2 ekor ayam dan sedikit rasa sabar. Begitulah kira-kira kehidupan manusia ribuan tahun lalu. Masa di mana nilai ditentukan bukan oleh angka, melainkan oleh seberapa lihai seseorang menawar. Di zaman itu, satu-satunya sistem ekonomi yang ada adalah barter. Sederhana di atas kertas, tapi pada kenyataannya sistem ini adalah bukti betapa keras kepala manusia dalam menciptakan solusi yang rumit untuk masalah yang sebenarnya sederhana. Barter lahir dari kebutuhan dasar. Aku punya sesuatu, kamu punya sesuatu, mari kita tukar. Masyarakat kuno di Mesopotamia, Mesir, hingga Kepulauan Nusantara menggunakan sistem ini untuk bertahan hidup. Tapi sistem ini bergantung pada satu hal langka, menemukan orang yang kebetulan menginginkan apa yang kita miliki dan memiliki apa yang kita inginkan. Dalam ekonomi modern disebut double coincidence of want. Dan dalam praktiknya ini berarti repotnya luar biasa. Bayangkan, seorang ingin membeli kambing tapi yang ia punya hanya 10 karung padi. Ia harus mencari seorang yang mau menukar kambingnya dengan padi. Jika tidak ada yang tertarik, ya pencarian bisa memakan waktu berhari-hari. Barter adalah olahraga kesabaran sekaligus ujian keberuntungan. Namun dari kekacauan itu manusia mulai belajar sesuatu, bahwa nilai tidak selalu melekat pada benda, tetapi pada kesepakatan di antara manusia. Dan dari kesepakatan inilah benih pertama dari ide uang mulai tumbuh. Ketika barter menjadi terlalu merepotkan, manusia mulai mencari sesuatu yang bisa diterima semua orang, benda yang nilainya disepakati bersama. Maka lahirlah apa yang disebut uang. Benda-benda yang dianggap berharga mulai digunakan sebagai alat tukar. Garam, kulit, kerang, tembakau, logam mulia, bahkan biji bakso. Bakso. Di Romawi kuno, garam begitu penting hingga dijadikan alat pembayaran. Dan disinilah asal kata salary yang berarti pembayaran dengan garam. Jadi jika Anda bekerja di masa itu, gaji Anda bisa membuat makanan terasa asin, tapi belum tentu bisa membayar tempat tinggal. Di Asia Tenggara dan Afrika, kulit kerang menjadi simbol kekayaan. Rumah yang penuh kerang berarti rumah yang kaya. Lucunya, sistem ini berjalan cukup lama. Meski semua orang tahu kelemahannya, garam bisa larut, kerang mudah pecah, dan logam beratnya luar biasa. Namun dari semua eksperimen itu lahir 3 syarat penting bagi uang. Harus tahan lama, mudah dibawa, dan diterima semua pihak. Dan logam tampaknya memenuhi semua syarat tersebut. Jadi, apakah ini yang jadi cikal bakal uang? Gimana kelanjutannya? Sekitar tahun 600 sebelum Masehi, di kerajaan Lydia, wilayah yang kini kita kenal sebagai Turki, lahirlah uang logam pertama di dunia. Raja Alyates memiliki ide sederhana namun jenius, mencetak simbol kerajaan pada logam emas dan perak dengan berat tertentu. Dengan begitu semua orang tahu bahwa koin itu sah, bernilai, dan dijamin oleh kekuasaan kerajaan. Tentu saja wajah raja juga dicetak di situ. Mungkin karena di antara semua keuntungan mencetak uang, memamerkan wajah di setiap transaksi adalah hal yang paling memuaskan.
Dari Lydia, sistem uang logam menyebar ke Yunani, Romawi, Tiongkok, hingga akhirnya ke seluruh dunia. Perdagangan menjadi lebih cepat, pajak lebih mudah ditarik, dan tentu saja korupsi juga menjadi lebih teratur. Iya. Praktek korupsi kan sudah dari dulu kayaknya. Uang logam membawa kemajuan besar. Ia tahan lama, praktis, dan memiliki nilai yang relatif stabil. Tapi ada satu masalah klasik. Logam berat dan sulit dibawa dalam jumlah besar. Iya ya. Kalau mau transaksinya besar, nggak kebayang berapa kilogram atau mungkin bisa sampai berapa puluhan kilo uang logam yang harus dibawa untuk melakukan transaksi. Terus gimana solusinya? Sekitar abad ke-7 di Tiongkok pada masa dinasti Tang dan Song, muncullah sistem uang kertas pertama. Berarti ini uang kertas pertama yang ada di dunia dong. Awalnya uang kertas hanyalah surat berharga, semacam tanda bukti bahwa seorang menyimpan logam mulia atau barang berharga di tempat aman. Tapi lambat laun masyarakat mulai mempercayai kertas itu sendiri, bukan lagi barang yang dijaminkan di baliknya. Wait. Jadi sejarahnya awal mula uang itu, jadi ini cuma kertas, ya ibarat kayak kwitansi lah yang menyatakan, oh ini kita ada simpan barang sejumlah segini, dan ini buktinya dalam bentuk kertas itu. Tapi lama-kelamaan orang meyakini dan menjadikan kertas ini jadi alat tukar. Absurd banget sih. Disinilah titik ajaib sekaligus absurd dalam sejarah ekonomi. Manusia berhasil membuat selembar kertas lebih berharga daripada emas. Selama ada cap kerajaan dan tanda tangan pejabat, selembar kertas bisa membeli apapun, dari makanan hingga rumah. Lucunya semua itu hanya mungkin karena kepercayaan. Gokil. Terus gimana tuh kelanjutannya perkembangan uang nih? Tidak ada emas di dalam kertas, tidak ada nilai fisik yang bisa diukur, hanya janji bahwa kertas itu berharga, tapi manusia percaya. Dan kepercayaan kolektif inilah yang menjadikan ekonomi modern mungkin. Ironinya, ketika manusia akhirnya memiliki sistem uang paling efisien, mereka juga menemukan sumber kecemasan baru. Apa tuh? Kan dari sini kan sudah ditemukan uang kertas yang dampaknya ketika kita bertransaksi dalam skala besar kan bisa capek-capek lagi bawanya, kayak waktu masih menggunakan uang koin atau uang logam. Terus apa yang jadi sumber kecemasan? Setelah manusia jatuh cinta pada uang kertas, semuanya berubah. Dunia menjadi lebih sibuk, perdagangan semakin kompleks, dan orang-orang semakin pandai membuat janji yang tidak bisa mereka tepati. Ya, kalau ini sih udah kayak pejabat-pejabat Konoha. Terutama janji keuangan. Tapi ada satu masalah baru yang muncul di mana semua kertas itu harus disimpan. Iya ya, problem baru lagi nih. Gimana tuh solusinya? Karena seaman-amannya peti kayu tetap saja bukan menjadi tempat ideal untuk menaruh harta ketika maling, perang, dan pajak masih menjadi olahraga nasional di hampir setiap kerajaan. Dan kayaknya sampai sekarang juga, apalagi di Konoha. Maka lahirlah institusi yang akan mengubah sejarah ekonomi dunia, bank. Wow, berarti ini yang menjadi cikal bakalnya bank. Canggih ya. Awalnya bank hanyalah tempat penitipan. Orang menitipkan emas lalu menerima bukti penyimpanan berupa surat. Tapi lama-kelamaan para penjaga emas itu menyadari satu hal, tak semua orang akan datang bersamaan mengambil emasnya. Maka mereka mulai meminjamkan sebagian simpanan itu kepada orang lain, tentu saja dengan bunga. Disinilah manusia menemukan seni baru, menghasilkan uang dari uang yang tidak benar-benar ada. Bank menjadi tempat di mana kepercayaan berubah menjadi angka, dan angka berubah menjadi kekuasaan. Wow, berarti ini ya cikal bakalnya kredit dan pinjaman.
Jadi orang simpan uang ke sana, terus karena ya orang tuh kan nggak barengan ambilnya, nanti kesimpan daripada kesimpan diem aja, ya lebih baik dipinjemin ke orang, terus kita kasih bunga, untung dah. Gokil ya, gokil. Ternyata ini nenek moyangnya bang. Konsep ini terdengar seperti sulap, dan memang begitu. Dari satu keping emas bisa muncul 10 surat utang. Dan selama semua orang tetap percaya, tidak ada masalah. Tapi begitu kepercayaan itu goyah, entah karena rumor perang atau krisis, semuanya runtuh. Orang berbondong-bondong menarik simpanannya dan bank yang tampak megah bisa kolaps. Sejarah mencatat ratusan tragedi seperti ini, dari krisis keuangan abad pertengahan hingga depresi besar tahun 1930-an. Tapi manusia seperti biasa, tidak belajar dari kesalahan, hanya memperbaikinya dengan versi yang lebih canggih. Ya, begitulah. Diulang-ulang terus. Terus gimana perkembangannya nih ini? Apakah ada model barunya uang nih? Memasuki abad ke-20, dunia mengenal sistem baru bernama uang digital. Uang yang tidak lagi berbentuk kertas, melainkan catatan angka di rekening. Saat itu, mesin tik dan telepon menjadi alat transaksi paling modern, dan tiba-tiba uang tak perlu lagi berpindah tangan, cukup berpindah nama. Dunia memasuki era abstraksi ekonomi. Uang masih ada, tapi tak lagi terlihat. Nilai menjadi hal yang kita baca di layar, bukan yang kita pegang di tangan. Lalu datanglah kartu plastik, simbol modernitas yang tipis, ringan, dan berbahaya. Kartu kredit. Kartu kredit mengubah cara manusia memandang uang. Kini tak perlu punya uang untuk bisa menggunakannya. Bank memberi limit dan manusia menganggapnya sebagai kebebasan. Padahal di balik setiap gesekan kartu ada utang yang pelan-pelan menunggu jatuh tempo. Tapi siapa peduli, selama bisa beli kopi mahal dan jalan-jalan semaunya, terasa baik-baik saja. Dunia makin cepat dan uang makin tak berwujud. Kita mulai mengenal transfer elektronik, ATM, dan akhirnya internet banking. Uang berlari dari satu akun ke akun lain tanpa bentuk fisik, hanya data yang menari di jaringan komputer. Bank berubah menjadi sistem global yang menghubungkan ekonomi dunia. Di titik ini, uang benar-benar kehilangan fisiknya. Tapi justru di sanalah kekuatannya. Karena ketika sesuatu tak terlihat, ia bisa tumbuh tanpa batas. Namun, seperti semua hal buatan manusia, semakin canggih sistemnya, semakin besar potensi kekacauannya. Krisis finansial 2008 menjadi pengingat pahit. Uang digital yang terlihat solid ternyata bisa lenyap dalam semalam, hanya karena beberapa angka salah tempat. Bank raksasa tumbang, pasar global panik, dan jutaan orang kehilangan pekerjaan, bukan karena perang, tapi karena matematika yang terlalu optimis. Dari situ muncul satu pertanyaan besar. Kalau uang hanya angka, siapa sebenarnya yang mengendalikannya? Iya ya, selama ini kita transaksi, kita nggak lihat uangnya, cuma dari HP doang, scan gitu. Sebenarnya siapa yang mengendalikan uang ya? Pertanyaan itu melahirkan sesuatu yang revolusioner atau gila, tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Tahun 2009, seorang atau sekelompok orang misterius bernama Satoshi Nakamoto memperkenalkan konsep baru, yaitu Bitcoin. Sebuah bentuk uang digital yang tidak diatur oleh pemerintah manapun, tidak bergantung pada bank, dan tidak bisa dipalsukan karena seluruh transaksinya tercatat di sistem yang disebut blockchain. Dalam bahasa sederhana, Bitcoin adalah eksperimen besar. Bisakah dunia mempercayai sistem tanpa mempercayai siapapun? Sebenarnya apa sih tujuan utamanya adanya Bitcoin ini, atau orang atau sekelompok yang menciptakan Bitcoin ini? Bitcoin muncul sebagai perlawanan terhadap sistem keuangan yang lama yang penuh manipulasi.
Ia menawarkan kebebasan, anonimitas, dan transparansi sekaligus. Tapi, seperti semua hal yang menjanjikan kebebasan, ia juga membawa kekacauan. Nilainya bisa naik 300% dalam sebulan, lalu jatuh separuhnya keesokan hari. Orang-orang menyebutnya revolusi finansial. Yang lain menyebutnya judi digital. Tapi satu hal yang pasti, untuk pertama kalinya dalam sejarah, uang tidak lagi bergantung pada emas, kertas, atau bank, hanya pada algoritma dan kepercayaan pada jaringan komputer. Gokil. Terus gimana kelanjutannya? Sementara itu, pemerintah di seluruh dunia jadi panik dan juga tergoda. Mereka mulai menciptakan versi mereka sendiri, CBDC, Central Bank Digital Currency. Intinya, uang digital resmi yang tetap berada di bawah kendali negara. Di titik ini, kita seakan kembali ke lingkaran yang sama. Dari uang yang diciptakan untuk membebaskan manusia, kini manusia justru hidup di bawah sistem yang bisa memantau setiap transaksi. Ironi yang nyaris puitis. Dan di tengah semua itu, masyarakat berubah. Dulu kekayaan diukur dari seberapa banyak emas di laci. Sekarang cukup lihat layar ponsel, nilai hidup kita dikalkulasi dalam notifikasi dan angka-angka di aplikasi. Uang tak lagi sekedar alat tukar. Ia menjadi identitas, reputasi, bahkan ukuran kebahagiaan. Manusia menciptakan uang untuk mengendalikan dunia, tapi kini uanglah yang mengendalikan manusia. Dengan cara yang halus, modern, dan sering tak terasa. Lucunya, konsep dasarnya tidak pernah berubah. Dari barter sampai Bitcoin, uang selalu bergantung pada satu hal, yaitu kepercayaan. Tidak peduli seberapa canggih teknologinya, kalau kepercayaan hilang, nilainya lenyap. Itu sebabnya meski kini kita hidup di dunia digital, mata uang masih bisa hancur hanya karena rumor, tweet, atau pernyataan pejabat. Dunia berubah, tapi psikologi manusia tetap sama. Kita percaya pada ilusi yang kita ciptakan sendiri selama semua orang ikut percaya. Jadi, di manakah perjalanan ini akan berakhir? Mungkin suatu hari nanti uang akan benar-benar kehilangan wujudnya. Mungkin kita akan menggunakan energi waktu atau bahkan perhatian sebagai bentuk nilai baru. Dan mungkin ketika semua jadi digital dan otomatis, manusia akan kembali ke awal, mencoba mencari makna yang hilang di balik angka-angka yang mereka kejar. Karena pada akhirnya, uang hanyalah cermin. Ia menunjukkan siapa kita sebenarnya. Salam literasi, salam pena kita.